Sungai Efrat mengering, warga Raqqa ramai-ramai gali tanah cari emas. Wow, ini apa ini? Apakah tanda-tanda akhir zaman? Batunya memang mirip emas. Batunya kuning-kuning emas gitu ya. Iya, memang mirip bongkahan emas ya. Ya, tapi kita nggak tahu apakah ini beneran emas atau bukan ya. Cuman penampakannya sih mirip emas. Oke, kita lihat lagi video lainnya. Woi, banyak banget. Ya, sekilas sih mirip emas memang penampakannya. Wow, itu kalau emas semua kaya banget ya orang yang dapetin. Karena emas kecil aja, emas sepotong segini aja udah berapa harganya, mahal ya. Apalagi sampai banyak begitu. Ini cuman kita belum tahu apakah ini emas beneran atau bukan. Dan kalau kelihatannya sih kuning-kuningnya tuh seperti emas. Ya, kelihatan ya seperti bongkahan emas lah gitu. Ya, kabarnya warga di sana berbondong-bondong datang untuk mengumpulkan bongkahan yang mirip emas. Dan banyak juga orang yang mengaitkan fenomena ini dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai akhir zaman, bahwasanya di Sungai Efrat nanti akan terlihat bongkahan emas yang sangat banyak sebelum terjadinya kiamat. Tetapi lagi-lagi kan kita belum tahu nih video yang viral itu yang memperlihatkan seolah-olah itu emas, apakah itu beneran emas atau bukan. Kalau itu memang beneran emas, wah berarti kiamat memang udah benar-benar dekat ya. Namun beberapa media ada juga yang memberitakan bahwa itu bukan emas, melainkan batu pirit. Batu pirit itu batu yang memang menyerupai emas gitu. Sering juga disebut emas palsu. Coba kita lihat nih berita dari kompas.com. Munculnya batu-batu berkilau di tepi Sungai Efrat yang mengering memicu harapan besar. Kabar bahwa itu adalah emas membuat banyak warga desa Al-Buhamid dekat Raqqa, Suriah berbondong-bondong datang dengan sekop dan cangkul. Mereka berharap bisa menemukan harta alias emas yang mampu mengubah nasib. Namun, kenyataan berkata lain. Batu berkilau itu bukanlah emas, melainkan pirit, mineral berwarna keemasan yang sering disebut emas palsu karena kilauannya menyerupai emas. Nah, jadi batu pirit ya, menyerupai emas atau sering disebut emas palsu. Lantas, apa itu pirit? Pirit adalah mineral besi disulfida yang terbentuk secara alami, mengandung 46,67% besi dan 53,33% sulfur. Namanya berasal dari bahasa Yunani, pir, yang berarti api, karena pirit dapat memercikan api jika dipukul dengan logam. Mineral ini dibutuhkan industri, misalnya untuk memproduksi asam sulfat atau sebagai penghantar listrik. Oke, ya, itu tadi ada yang mengatakan bahwa itu pirit, tapi ada juga yang mengatakan bahwa itu emas. Wallahu a'lam. Kalau kita lihat gambar-gambar pirit di Google ya seperti ini teman-teman ya. Ini real gold ya. Ini emas, ini pirit. Kita coba lihat lagi gambar lainnya ya. Nah, ini juga. Ini pirit ya. Ini emas palsu, yang satunya ini real gold. Ini emas asli. Dari warnanya sih kelihatan beda ya. Kalaupun memang itu bukan emas asli, melainkan emas palsu yang disebut pirit, bukan berarti hadis Rasulullah
keliru. Bukan berarti hadis Rasulullah salah. Hadis Rasulullah mengenai akan munculnya emas di sungai Efrat sebelum terjadinya kiamat itu sudah pasti benar adanya. Hanya saja kapan itu terjadi kita nggak ada yang tahu. Karena masalah datangnya kiamat itu hanya Allah yang tahu. Kita hanya diberi tahu mengenai tanda-tandanya saja. Ya, termasuk juga salah satu tanda-tanda besar datangnya kiamat munculnya emas di sungai Efrat itu. Ini penjelasannya dari Ustadz Aminur Bait. Coba kita lihat ya. Ada yang bertanya, bagaimana dengan tanda hari kiamat berupa adanya gunung emas di sungai Efrat? Apakah itu benar? Terkait tanda hari kiamat berupa keberadaan gunung emas di sungai Efrat disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Kita bacakan hadisnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yushikul furatu ay yahsira an kanzin min dhahabin, faman hadarahu fala ya'khudh minhu syai'a." Hampir saja atau sesaat lagi sungai Furat akan tersingkap darinya harta karun berupa emas. Faman hadarahu, maka siapa yang mendatanginya, fala ya'khudh minhu syai'an, jangan mengambil emas itu sedikit pun. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis riwayat Bukhari Muslim. Oh, jadi kita dilarang untuk mengambil emas itu kalau muncul di sungai Efrat nantinya ya. Wa fi riwayatin li Muslimin, dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumus sa'atu hatta yahsiral furatu an jabalin min dhahab." Tidak akan terjadi kiamat sampai tersingkap dari sungai Furat berupa gunung emas. Yaqtatilun nasu alaihi. Banyak orang yang berlomba-lomba, berperang, ya, berantem untuk bisa mendapatkannya. Banyak orang yang berkelahi untuk bisa mendapatkannya. Fayuqtalu min kulli mi'atin tis'atun wa tis'un. Dari setiap 100 orang yang terbunuh 99. Wow. Sehingga yang hidup hanya satu. Wa yaqulu kullu rajulin minhum. Setiap orang dia selalu mengatakan pada dirinya, la'alli akunu ana alladhi anju. Semoga akulah yang selamat untuk bisa mendapatkan emas itu. Sehingga semuanya termotivasi dan merasa yakin kalau dirinya yang akan menang. Padahal mereka ketika berusaha untuk mendapatkannya, mereka berantem, mereka berkelahi. Dari 100 orang, 99 terbunuh, 99 mati. Baik. Apa yang dimaksud dengan kata yahsiru? Kata Ibnu Athir bermakna yakshifu, tersingkap, terbuka. Kemudian kita coba lihat penjelasan yang disampaikan oleh para ulama. Syekh Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullah pernah menjelaskan, wa makna inhisar inkishafuhu lidhihabi ma'ihi. Yang dimaksud dengan sungai Efrat akan yahsiru, maksudnya adalah tersingkap karena airnya hilang. Sebagaimana keterangan An-Nawawi. Jadi airnya menyurut ya, airnya tuh hilang. Dan nanti air sungai Efrat hilang. Wa qad yakunu dzalika bisababi tahawuli majrahu. Dan bisa jadi itu terjadi karena ada pengalihan aliran, ada pengalihan arah arus ya. Wallahu a'lam, mungkin sungainya berubah orientasi. Fa inna hadzal kanz, karena harta karun ini atau gunung ini matmurun biturab, tertutup dengan tanah, dan itu tidak diketahui. Nah, sehingga ketika dia mengalami perubahan arah sungai karena sebab tertentu, wa marra qariban min hadzal jabal, kemudian mendekati gunung itu, kasyafahu, maka Allah Subhanahu wa taala menyingkapnya. Wallahu a'lam. Ini keterangan beliau dalam Al-Qiyamah As-Sughra. Itu tadi videonya teman-teman ya. Kita sebagai umat Islam tidak boleh ikut serta mengambil emas tersebut ketika memang nantinya muncul emas di sungai Efrat. Karena kata Rasulullah SAW, dari 100 orang yang ke sana, 99 orangnya akan mati dan hanya satu yang hidup. Setiap orang berharap bahwa dirinya yang akan berhasil, sehingga disitulah muncul kekacauan. Hal ini udah pasti akan terjadi karena itu merupakan hadis sahih ya dari Rasulullah SAW. Sebagai Muslim kita wajib mengimani apa yang telah Rasulullah sampaikan. Hanya saja kita nggak tahu kapan itu akan terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Allah yang maha mengetahui segalanya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.